Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita berjumpa dalam program Night Call GPIB yang akan membawa kita pada perenungan firman Tuhan yang hari ini terambil dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Untuk itu mari kita bersama berdoa. Bapa Surgawi, kami bersuka cita bahwa kami boleh beraktivitas dan sampailah kami di bagian penghujung hari ini. Kami akan masuk dalam perenungan firman-Mu. Mohon berkat-Mu agar kami dapat menghayati kebenaran firman-Mu, berbahagia sebagai anak Tuhan, dan kami juga boleh membangun masa depan kekristenan di Indonesia tercinta ini. Nyatakan kuasa Roh Kudus-Mu bekerja atas kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Kitab Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat 1 sampai 8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikianlah firman Tuhan. Sahabat GPIB, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi, hanya kita dan Tuhan Yesus yang tahu sampai di mana perkembangan pribadi kita, keimanan kita, dan juga peran sosial kita, buah kita di tengah dunia ini. Keduanya sebenarnya tidak bisa dipisahkan, saling terkait, dan karena itu kita akan merenungkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Yohanes dengan pergumulan yang sama. Hal ini nampak dalam pergumulan Yohanes, apakah orang-orang Kristen itu bertumbuh imannya, atau dia mau memperkenalkan kekristenan yang bertumbuh imannya, dan sekaligus berbuah, berkarya di tengah pergumulan hidup mereka di akhir abad 1. Ada tantangan, permasalahan yang berat yang mereka hadapi, yaitu penghambatan yang dilakukan khususnya oleh kekuasaan. Karena mereka merasa terancam dengan kekristenan, dianggap subversif. Lalu, apakah dalam situasi seperti itu orang-orang Kristen berguna di tengah kehidupan ini?
atau harusnya seperti apa peran sosial kemasyarakatan yang dilakukan. Yohanes memakai metafora anggur. Jadi, dan dia menyatakan dialah pokok anggur, bapa pengusahanya. Orang-orang Kristen ranting yang mestinya berbuah. Nah, ini yang akan mengukur kita dalam pergumulan kita bertumbuh di dalam Tuhan. Di tengah berbagai tantangan yang kita hadapi. Khususnya hari ini dengan pergumulan yang Bapak Ibu sahabat GPIB hadapi. Tetapi juga sekaligus ini mengukur, mengevaluasi kita. Dengan begitu kita akan tidur tenang dan kita juga mendapatkan berkatnya atas pergumulan hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu, tentang perkembangan iman kita karena berbagai tantangan dan rintangan khususnya hari ini yang kita hadapi. Apa? Tentu kita berbeda satu dengan yang lainnya. Tetapi kita menghadapi tantangan dan rintangan masing-masing. Kita punya semangat untuk kita bertumbuh gitu. Syaratnya adalah ya kita punya hubungan dengan pokok anggur. Begitu ya. Jadi ada hubungan di mana kita mestinya mendapatkan nutrisi dari dia. Kalau hubungan itu terjadi, kita itu juga selalu bergantung. Jadi tidak terlalu mengandalkan diri. Kalau kita sebagai pribadi, kita menggantungkan diri sama Tuhan untuk mengelola kehidupan. Dan yang berikutnya, kita bersedia mendengar apa yang Tuhan katakan dan harusnya kita perbuat. Itulah kita, pengertiannya atau metaforanya adalah kita ada pada pokok anggur. Nah, ketika kita menjalin hubungan seperti itulah, maka kita bisa berbuah. Gitu. Jadi, kita berdoa. Berdoa itu bukan kita meminta saja ya, tetapi yang paling inti adalah kita mendengar Tuhan. Apa yang Tuhan hendak katakan dalam hidup kita. Dan kita berbahagia karena telinga kita terbuka dan kita belajar apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Berarti kita ada pada pokok anggurnya, ya, kita pada pokok anggur, pada Tuhan. Karena kita mendengar dari Tuhan Yesus. Kita juga selalu merenungkan firman dalam praktek kehidupan. Jadi, kalau Tuhan menginginkan atau menghendaki kita bekerja di dalam Dia, maka ketika kita bekerja hari ini, melakukan aktivitas kita hari ini, apakah benar? Nah, seperti itu ya, firman Tuhan yang kita kerjakan. Bisa saja yang bukan itu. Keinginan-keinginan yang berlebihan, gitu ya. Lalu kita tidak bisa menghubungkan begitu rupa. Kalau seperti itu, firman Tuhannya nggak jalan sama kita. Tapi ketika kita bekerja, lalu kita bersyukur atas pekerjaan itu, anugerah Tuhan itu, maka disitulah kita, firman-Nya itu ada dalam diri kita. Jadi tergantung sekali bagaimana kita bertumbuh di situ. Justru waktu anugerah Tuhan yang Tuhan berikan hari ini, membawa kita untuk kita bisa, ya, kita bisa tahu diri kita seperti apa. Ini memang bergantung pada pengalaman kita bersama dengan Tuhan Yesus ya. Kita tentu saja selalu mengandalkan Dia, bergantung sama Dia. Itu yang pertama. Jadi kita ada pada pokok anggur ya. Kita ranting itu ya, ranting itu ada pada pokok anggur. Nah, disinilah kita berproses masing-masing ya. Kita tentu yang lalu, tahun lalu, bulan lalu mungkin berbeda dengan sekarang. Karena kita berpengalaman dengan Tuhan. Tuhan selalu bimbing sama kita. Jadi waktu yang lalu tentu diperbaiki di waktu sekarang.
Dan kita mengevaluasi juga pada malam hari ini. Hari ini tentu ada perkembangan karena kita hidup di dalam Tuhan. Yang kedua, itu kita berbuah, bermanfaat. Nah, apa yang kita kerjakan hari ini? Nah, buah itu pernah disampaikan oleh Rasul Paulus dalam kitab Galatia pasal 5 ya. Ini buah-buah. Ya, kalau kita menempel atau melekat pada pokok anggur, maka buah manfaatnya itu adalah Galatia 5 ayat 22-23a. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, ini dia. Jadi saya ngambil contoh damai sejahtera saja ya. Nah, apakah kita hari ini itu menghasilkan kehidupan yang membawa damai? Saya yakin kita berusaha hari ini. Tapi kan kita harus melihat juga realitanya. Sehingga kita bisa cek. Jangan-jangan kita hanya berdiam diri menghadapi perbedaan. Padahal kita perlu mengkomunikasikannya. Membantu supaya perbedaan itu diatasi bersama. Itu satu contoh. Dan saya yakin ini yang kita kerjakan. Tapi seperti apa kita mengerjakannya? Dan akhirnya damai sejahtera itu muncul dalam kehidupan kita. Kita merenungkannya begitu rupa. Kita mengevaluasi. Untuk itu kita bertekun. Hari ini Tuhan berikan bagi kita dan kita segera beristirahat. Kita berlatih hidup besok gitu ya. Dengan optimisme yang baru karena kita sudah melakukan hari ini sesuai dengan yang bisa kita lakukan. Perbedaan penghambatan di abad pertama itu bagaimana diubah dalam kekristenan menjadi peluang besar untuk kita justru bertumbuh dan bermanfaat dalam kehidupan ini. Ini yang mestinya menjadi kekuatan kekristenan di abad 1. Nantinya ini akan mempengaruhi pola kehidupan dan di abad yang keempat itu agama Kristen diakui di Kekaisaran Roma. Kita pun seperti itu ya. Kita bergumul sungguh-sungguh dan kita bertekun begitu rupa. Untuk kita juga di tengah tantangan yang berbeda. Kita sekarang tentu banyak menghadapi hedonisme gitu ya. Itu yang keinginan-keinginan itu yang lebih diikuti gitu. Atau masih adanya intoleransi dan sebagainya. Tapi kalau kita hidup pada pokok anggur, lalu kita juga berbuah bermanfaat, maka ini bisa menjadi hal yang penting dalam hidup bersama, mengatasi masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Kita punya peran masing-masing, dan kita orang Kristen berperan untuk itu. Mari kita beristirahat dalam Tuhan, tidur, dan esok bangun dengan tubuh yang sehat. Kita dapat kembali beraktivitas. Ingatlah bahwa kita ini adalah ranting yang di dalam Tuhan kita berbuah. Terpujilah namanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami diberkati oleh-Mu di sepanjang hari ini. Kami boleh beraktivitas, kami bertumbuh di dalam Tuhan, karena kami berhubungan dengan Tuhan yang baik. Segalanya dimulai dengan doa, mendengarkan kehendak Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan. Hubungan kami dengan Tuhan baik dan kami bertumbuh. Demikian juga kami telah melakukan aktivitas sepanjang hari, dan dalam kasih-Mu kami boleh hidup dan kami berkarya. Buah kebaikan ini, sukacita, damai sejahtera, dan sebagainya terwujud melalui pergumulan kami. Kami mohon berkat-Mu untuk istirahat tidur kami malam hari ini, dan di dalam Tuhan saja kami boleh bersukacita senantiasa. Terpuji Engkau kekal selama-lamanya. Demi Putra-Mu Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin.